Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman sekalian? Tentunya luar biasa, bukan? Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan analisis teori oposisi otonom dalam mata kuliah teori-teori linguistik. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fernando Arif Saputra, NPM 19410062. Tentunya saya tidak sendiri, karena nanti juga ada teman-teman lainnya yang ikut menjelaskan tentang analisis teori oposisi otonom, yaitu ada Yuliana Wulandari, NPM 19410078, kemudian ada Febronia Golubalu, NPM 19410102, dan yang terakhir yaitu Nabila Aurora Putri Pradewi, NPM 19410114. Oke, langsung saja pada analisis fonem yang pertama. Analisis oposisi otonom. Yang pertama ialah fonem K dan G. Perbedaan fonem K dan G dari kata keladi dan geladi. Sebelum masuk ke pembahasan fonem, kita harus tahu arti dari kata keladi dan geladi. Keladi ialah tumbuhan berumbi, dan geladi ialah berlatih atau sering dikenal dengan geladi. Keladi dan geladi merupakan fonem yang berbeda yang terletak di awal kata, sehingga K keladi dan G geladi sudah memiliki makna yang berbeda, sehingga kata tersebut ialah kata distinktif. Lalu suku kata kedua yaitu fonem yang terletak di tengah kata, contohnya agar dan akar. Fonem K dan G meskipun terletak di tengah kata agar dan akar, tetapi memiliki makna yang berbeda. Fonem K dan G jika terletak di akhir kata, contohnya ialah bang dan bang. Kata bang dan fonem terakhir ialah K, di mana bank tersebut menunjukkan terhadap badan usaha keuangan. Dalam tulisan bank, badan usaha keuangan ialah BANK. Tetapi jika kita menyebutkan atau dalam pelafalan kita yang terakhir ialah bank, sehingga kata bank dan fonem terakhir tersebut pelafalannya ialah sama, sehingga kata tersebut ialah kata atau fonem yang tidak distinktif, karena tulisan dari kata bank beda dengan pelafalan yang kita ucapkan di akhir kata. Selanjutnya yaitu fonem C dengan K. Apakah kedua fonem ini merupakan fonem yang sama atau merupakan fonem yang berbeda? Ternyata fonem C dengan K merupakan fonem yang berbeda jika berada pada awal kata dan akan menjadi sama ketika fonem C dan K berada pada akhir kata. Kita bisa mencarinya dengan pasangan minimalis. Kita buktikan apakah fonem C dengan K merupakan fonem yang sama jika berada pada akhir kata dan merupakan fonem yang berbeda jika di awal kata. Bisa dilihat dan dibaca di sini sudah ada kata centang dan kentang. Fonem C dengan K berada pada awal kata centang dan kentang. Dua kata tersebut fonem yang berbeda dan berada pada awal kata. Centang dan kentang merupakan dua kata yang hanya berbeda fonem, C dan K, namun memiliki makna yang berbeda pula. Dan jika pada akhir kata yaitu plastik dan plastik, fonem C dan K merupakan fonem yang sama. Kata plastik dan plastik merupakan dua kata memiliki makna yang sama. Jadi fonem C dan K jika berada pada akhir kata merupakan fonem yang sama. Nah, bagaimana jika berada pada tengah kata? Di
Di sini ada kata pacar dan pakar. Fonem C dan K berada pada tengah kata pacar dan pakar. Dua kata tersebut memiliki makna yang berbeda hanya karena berbeda fonem C dan K. Yang berada pada tengah kata tersebut sudah memiliki makna yang berbeda. Itulah analisis fonem C dan K. Sudah dibuktikan jika berada pada awal kata dan tengah kata merupakan fonem yang berbeda, namun jika fonem C dan K berada pada akhir kata merupakan fonem yang sama. Baik, selanjutnya yaitu pada fonem Z dengan S. Pada contoh awal suku kata pertama, yaitu kami gunakan kata zing dengan sing. Kami gunakan dalam bahasa Inggris karena untuk mencari kata yang awalnya Z dan S dalam bahasa Indonesia itu lumayan susah. Jadi kami menggunakan kata dari bahasa Inggris dari kata zing dan sing. Zing sendiri memiliki arti semangat, sedangkan sing memiliki arti bernyanyi, menyanyi. Pada fonem Z dan S merupakan fonem yang berbeda jika berada pada awal suku pertama. Yang menjadi pembeda yaitu huruf Z dan S, yang menjadi kata sing dan zing. Selanjutnya yaitu pada fonem suku kata kedua atau fonem yang ada di tengah-tengah, kami gunakan dengan contoh kata azab dan asap. Sebagai pembeda kata azab dan asap yaitu pada huruf Z dan S. Fonem Z dan S merupakan fonem yang berbeda jika berada pada tengah-tengah kata, karena azab sendiri memiliki makna berbeda dengan asap. Lalu yang terakhir dengan fonem akhir suku kata, kami contohkan dengan kata jus disertai huruf Z di belakang dengan jus disertai huruf S di belakang. Jus sendiri merupakan cara pembagian dalam Al-Quran atau dalam bahasa Arab yaitu bagian. Fonem Z dan S merupakan fonem yang sama jika berada pada akhir kata. Mengapa demikian? Karena masyarakat pada umumnya melafalkan jus sering kita dengar dengan lafalan jus dengan huruf belakang S, bukan dengan huruf belakang Z. Namun kedua itu memiliki pelafalan yang sama walaupun terkadang juga memiliki arti yang berbeda. Yang terakhir ada fonem F dan fonem P. Apakah fonem F dengan fonem P merupakan kedua fonem yang sama atau merupakan kedua fonem yang berbeda? Untuk mengetahuinya, kita mencari pasangan minimalis. Dan fonem F dan P merupakan fonem yang berbeda apabila berada pada awal kata. Dan fonem F dan P akan sama apabila berada di akhir kata. Mari kita buktikan apakah fonem F dan P merupakan fonem yang sama jika berada di akhir kata dan fonem yang berbeda jika berada di awal kata. Di sini sudah ada kata falak dan palak. Fonem F pada kata falak dan fonem P pada kata palak. Kedua kata tersebut memiliki makna yang berbeda. Namun, kedua kata tersebut hanya berbeda pada fonem F dan P. Berarti, fonem F dan P merupakan fonem yang berbeda jika berada pada awal kata. Dan fonem F dan P merupakan fonem yang sama apabila berada di akhir kata, seperti kata yang sudah ada yaitu maaf dan maaf. Fonem F pada kata maaf dan fonem P pada kata maaf. Kedua fonem tersebut, fonem F dan P merupakan fonem yang berbeda, tetapi pada dua kata tersebut memiliki satu makna, yaitu maaf. Berarti kesimpulannya fonem F dan P merupakan fonem yang sama apabila berada di akhir kata. Lalu bagaimana jika fonem F dan P berada di tengah kata? Yang sudah ada pada
tayangan di sini ada kata kapan dan kapan. Fonem F pada kata kapan dan fonem P pada kata kapan. Dua kata tersebut memiliki makna yang berbeda dan memiliki dua fonem yang berbeda pula. Jadi, jika fonem F dan fonem P berada pada tengah kata, fonem tersebut berbeda. Jadi kesimpulannya fonem F dan P merupakan fonem yang berbeda jika berada di awal kata dan jika berada di tengah kata. Namun fonem F dan fonem P merupakan fonem yang sama jika berada di akhir kata. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada analisis yang salah atau kata yang kurang tepat, kami mohon maaf karena di sini kami juga masih dalam proses belajar. Jika ada kesalahan atau revisian, mungkin bisa dimasukkan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.